Ya cuma nek wong kuno kan ngomongnya sak beja-bejane wong lali isih tetep bejo sik wong eling lan waspada. Itu toh Mas. Di Gunung Kidul ada sebuah ritual. Mm-mm. Jika seseorang itu meninggal di malam Legi atau Wage, Mm-mm. kuburannya itu akan dijaga selama 7 hari 7 malam. Mm-mm. Karena untuk menghindari perbuatan orang-orang yang sedang menjalani atau ritual ilmu hitam. Yang artinya dia bakal mengambil mayat tersebut atau bagian kepalanya saja. Bagian kepalanya saja dengan menggigit lehernya sampai putus dan membawa kepalanya dengan mulutnya orang tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Sebelum mulai obrolan kali ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel Samawe Adventure, yang sudah nonton terus video-video dari Samawe Adventure, yang sudah share juga, yang sudah like dan sering komen. Mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat gue balas, tapi insya Allah perlahan pasti gue balas. Kali ini gue akan coba, bukan ngangkat ya, untuk coba mengulas mitos atau fakta kejadian ini benar atau tidak. Kebetulan sekarang gue stay di Yogyakarta, tepatnya di Piungan, tapi setiap hari bolak-balik ke Gunung Kidul. Dan gue selalu dapat informasi atau pertanyaan, "Bang, kalau lagi di Gunung Kidul, tolong dong Bang cari tahu apa sih yang namanya pulung gantung, mitos atau bukan, ataukah memang itu mitos? Mitosnya seperti apa? Kalau emang itu benar-benar kejadiannya seperti apa sih?" Nah, sekarang gue sedang sama seorang bapak lah ya, seorang bapak, mentor gue juga sekarang lagi di Armor Camp, Pak Har. Pak Har. Ya. Punten, monggo silakan dikenalkan. Pak Har tuh siapa gitu. Selamat apa ya? Iya, apa kabar? Apa kabar kawan-kawan semua? Perkenalkan, nama saya Hardio. Saya setiap hari ada di Armor Camp Gunung Kidul. Dan kebetulan saya juga sebagai disabilitas yang banyak bergaul dengan teman-teman disabilitas di Gunung Kidul. Mudah-mudahan ini nanti apa yang kita ceritakan bisa bermanfaat, dan tolong ini hanya sebagai sekedar pengetahuan yang mungkin kalau digali secara ilmiah tidak akan ketemu. Tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Oke, apa Mas yang mau diketahui Mas? Yang setahu saya tak ceritain nanti. Siap. Jadi pulung gantung Pak. Ya bismillah ya Mas. Ya. Awe pengen tahu tentang pulung gantung Pak. Jadi sebelum Awe bertanya, Awe membaca kan. Ada sebuah mitos pulung gantung. Sesuai yang Awe baca adalah pulung gantung itu entah itu mitos, entah itu kejadian nyata, tapi sebagian besar warga di Gunung Kidul pun meyakini bahwa memang hal itu ada. Seperti apa sih pulung gantung itu gitu? Apa pulung gantung itu apakah nama sebuah daerah, ataukah nama sebuah benda, ataukah nama sebuah kejadian gitu Pak? Itu sih sebenarnya Pak. Ya. Secara garis besarnya pulung gantung itu apa? Ini yang sepanjang saya tahu. Jadi kawan-kawan semua, masa iya gitu, nanti boleh cari rekomendasi yang lain gitu ya. Nah kalau yang sepanjang saya tahu, dan ini pun hanya berdasarkan cerita dari nenek, dari simbah gitu.
Jadi pulung gantung itu Mas, itu kan apa? Kalau wujudnya itu berupa penampakan cahaya yang ada di langit. Nah, timbulnya si pulung gantung itu dari maghrib sampai jam 12 malam. Berwarna merah, nah itu ada ekornya. Jadi seperti bintang jatuh. Kayak api Bang? Seperti bola api. Tapi yang ada ekor. besarnya kira-kira ya sebola kaki, seperti itu. Dan itu berwarna merah serta berikor. Nah, itu konon katanya kalau ada benda itu lewat, mbah-mbah kita itu bulung gantung le, seperti itu. Nah, nanti jatuhnya di mana, itu nanti di situ ada kejadian orang yang gantung diri. Konon kabarnya seperti itu, dan kami orang-orang Gunung Kidul hampir kesemuanya percaya adanya itu. Gitu. Oke. Jadi yang disebut pulung gantung sebetulnya adalah sebuah benda, entah apapun itu ya Pak ya, iya, benda iya. yang besarnya sebesar bola kaki dan diselimutin api dan dia punya ekor. Iya. Dimanapun pulung gantung itu mendarat, maka disitulah ada kejadian gantung diri. Iya. Seperti itu yang kami tahu. Yes. Ini berarti legenda, cerita orang tua nih Pak. Iya. Cerita orang tua yang turun-temurun ke anak cucunya. Iya. Berlanjut sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan Awe juga sempat cari beberapa artikel ya Pak. Beberapa artikel bahkan sampai ke media dan pemberitaan yang baru-baru ini ya, media lokal khususnya Gunung Kidul. Itu memang ada, bahkan kurang lebih 2 hari yang lalu tuh hari Minggu ya Pak. Iya. Terjadi atau terdapat peristiwa gantung diri itu yang ke-35 kali. 35. Dalam Dalam 1 tahun. Nah, konon juga kabarnya Mas, dan ini memang ada ya kalau di ini. Sekitar 1 tahun, dalam kurun waktu 1 tahun, kejadian gantung diri di Gunung Kidul ini sekitar 33. Jadi kurang juga nggak banyak, lebih juga nggak banyak dari angka-angka itu. Angka 33. 33. Oke. Tapi berarti tahun 2021 ini masih bulan Agustus ya Pak? Bulan Agustus sudah 35. Agustus, September ya Pak? September nggih. 35. September, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan lagi Pak? Iya, mudah-mudahan ini yang terakhir. Amin, mudah-mudahan. Nah, 35 ini muncul sebagai pemberitaan bahwa ini adalah korban pulung gantung. Artinya bukan yang digembar-gemborkan oleh cerita-cerita saja, tapi memang muncul di media, ya kan, muncul di media lokal khususnya Gunung Kidul tuh muncul, dan memang dihitung, wah ini korban pulung gantung. Kesekian. Pak, boleh nggak kasih tahu ciri-cirinya sampai dia meninggal gantung diri? Itu tuh modelnya kayak apa sih? Apakah dia tiba-tiba sakit terus lari atau tiba-tiba bunuh diri, ataukah dia tahu-tahu dia berkelahi atau dia depresi atau apapun itu terus tiba-tiba bunuh diri, atau tidak ada sebab sama sekali tahu-tahu dia bunuh diri? Kemungkinan tanda-tanda itu ada ya Mas, kemungkinan mungkin 2-3 hari sebelumnya, tapi mungkin kita yang serumah atau temennya seperti itu nggak ngeh kalau dia mau seperti itu. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena gini, yang korban ke-35 itu masih kerja, anaknya juga masih muda, umur 35 kalau nggak salah, Umur 35 tahun. Nah, dia masih muda dalam kondisi bekerja, tetapi kenapa malam-malam juga ada dia mengalami atau melakukan gantung diri. Posisi dia di tempat kerja, terus meninggalnya juga di tempat kerja. Jadi kalau dibilang sedang depresi, kalau depresi masa iya kerja gitu. Itu sulit di Mas? Tanda-tandanya mungkin juga akan kesulitan gitu loh. Nek seperti ini nanti dia pasti gantung diri, enggak juga gitu. Iya. Jadi memang tidak ketebak ya, seperti tidak ada masalah sama sekali atau gantung diri gitu. Iya. Itu case terakhir Pak. Iya. Ada nggak kisah yang paling menonjol mungkin punten nggih Pak? Nggih. Kalau misalkan adakah kerabat atau teman dekat atau siapapun atau mungkin warga sekitaran daerah sini yang
mengalami dan Bapak tahu persis kejadiannya? Tahu persis tidak, tetapi tetangga dekat ada. Oh, Satu RT ada. oke. Dan itu memang udah mbah-mbah ya. Udah mbah-mbah dan dia kalau itu beberapa kali mencoba. Pas berapa minggu sebelumnya dia, tapi ini ya Mas, katanya hanya bawa tali gitu ya. Orang-orang sini kan biasa bawa tali mau cari umpan kambing, sapi atau apa gitu kan biasa bawa tali gitu ya. Nah kita kan nggak beliaunya mau ngapain, tetapi sekian hari kemudian kejadian. Kejadian. Ya malam-malam juga. Perempuan ya Pak? Laki. Oh laki-laki. Nggih. Iya, nah Pak, pada saat kejadian bunuh diri di sekitaran warga, apakah ada yang melihat, ataupun tidak gitu? Apa tadi sebutannya benda pulung gantung itu yang jatuh sekitaran rumah simbah tersebut atau gimana? Ada yang melihat atau tidak Pak? Biasanya hal seperti itu kan kelihatannya malah dari jauh Mas. Jadi misalnya di daerah mana itu yang lihat malah dari kejauhan. Kalau yang orang sekitar malah nggak tahu. Okay. Jadi misalnya lokasi ya jaraknya kita nggak pernah ngukur ya. Kemarin jatuhnya di mana, terus ini kan nggak ada yang ngejar juga toh Mas. Tapi misalnya di sebelah barat kok ada benda jatuh seperti itu. Nah nanti mungkin orang yang di sebelah timur itu oh kemarin memang ada benda jatuh di sebelah barat seperti itu. Oke. Nah Pak, ngomongin tadi arah barat timur ya. Kalau saya sempat ngobrol juga pada saat misalkan benda itu jatuh di timur, di timur bagian Gunung Kidul. Nah pada saat orang itu gantung diri dan orang gantung diri itu mandepnya barat, korban selanjutnya itu akan ada di daerah Gunung Kidul bagian barat. Iya. Apakah memang seperti itu Pak kejadiannya? Katanya seperti itu. Jadi misalnya korban terakhir misalnya kok pas gantung dirinya madep ke selatan misalnya Mas. Nah nanti di sebelah selatan dari si korban terakhir itu yang ada kejadian. Katanya seperti itu. Gitu. Ya, berarti mitos itu iya hanya sekedar mitos, tapi tetap aja itu benar kejadian ya Pak. Ini sebetulnya kalau Awe boleh ngomong gitu kan, bukan mitos tapi memang kejadian, tapi mungkin yang percaya itu hanya sebagian orang, yang sebagian orang tidak percaya atau mungkin tidak tahu. Nah, nggak mungkin juga semuanya orang Gunung Kidul ada yang nggak tahu tentang ini, terutama anak muda ya Pak. Nah, anak-anak muda mungkin sudah kabur untuk cerita masalah ini, tetapi kami yang umur 50 tahun ke atas itu sepertinya masih sangat kental untuk kepercayaan seperti itu. Gitu loh. Oke, Pak, rentan usia. Kalau rentan usia korban gantung diri itu rata-rata sih di usia berapa? Dan lebih banyak perempuan atau laki-laki? Rentang usia termuda kayaknya pernah umur 23 sampai lansia. Ada yang 80, 70, 60 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau laki perempuannya hampir seimbang juga Mas, tapi kebanyakan kok kayak laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Ya. Nah, kalau misalkan ini kan sebuah mitos tapi juga apa ya? Nyatanya ada. Nyatanya ada, gitu kan? Nyatanya ada. Ada nggak hal-hal yang dilakukan oleh warga yang mungkin masih mempercayai itu bahwa mitos itu ada benarnya, ada kejadiannya? Mereka melakukan ritual atau apapun itu untuk mencegah pulung gantung itu, ataukah ya sudah dibiarkan saja gitu? Untuk mencegah pun kami juga masih sulit Mas. Jadi secara secara keagamaan memang pernah ada usaha itu. Jadi mungkin ada yang menilai itu melakukan gantung diri karena imannya tipis. Tapi masa iya sih orang Gunung Kidul ya segitu lemahnya masalah keimanan. Kalau misalnya itu dari sisi ekonomi, saya pikir
Gunung Kidul yang sekarang nggak semiskin-miskin banget gitu ya. Ya Seperti yang pemberitaan di luar-luar. Ya, Pak? nah, nggih, Buktinya saya di sini untuk cari kerja ya, Pak. dari Bekasi ke sini ya Mas ya. Oke. Nah, masa iya Gunung Kidul segitu miskinnya sampai orang-orangnya kok pada bunuh diri gitu ya Mas. Nah, misalnya karena penyakit ya. Ya siapa sih yang orang hidup nggak pernah sakit ibaratnya gitu. Jadi untuk pencegahannya, karena yang mau dicegah yang seperti apa gitu loh Mas. Nah, kalau misalnya dulu ada gerakan kayaknya kalau nggak salah itu berani untuk hidup. Nah, berani untuk hidup atau berani menghadapi hidup gitu ya. Tetapi yang mau disasar itu siapa gitu loh. Karena si calon korban itu kan nggak menunjukkan hal-hal yang apa spesifik gitu loh Mas. Untuk jadi dia sudah depresi atau apa gitu. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Terus tanda-tandanya seperti apa gitu kan nggak kelihatan. Apakah iya seluruh orang Gunung Kidul kok mau ikut program itu semua gitu? Iya. Ya, wong dari sisi keagamaan kami juga sudah cukup banyak tokoh-tokoh agama dari berbagai agama gitu. Iya. Ibaratnya ya sudah dilakukan juga ya, Iya, Pak, ya? sudah. Tapi perihalnya kayak apa juga bingung juga ya. Metodenya mau seperti apa kita juga bingung gitu loh. Kita nggak ngerti. Kita yang orang Gunung Kidul aja nggak ngerti, apalagi yang orang luar gitu loh. Pak Har, ada nggak kalau orang Cirebon, kalau Awe nih sebagai orang Cirebon bilang bahwa ada ipat-ipat, ada nasihat, ada wanti-wanti, ada larangan, bahwa ada nasihat yang keras dari orang tua bahwa kamu jangan melakukan ini, nanti begini gitu. Atau kamu jangan main maghrib nanti di gondol kolong wewe, kan itu kan ipat-ipat ya Pak, ucapan orang tua gitu. Ada nggak Pak ucapan orang tua ke anak cucunya, mungkin simbah dulu ke bapak, jangan begini ya gitu, nanti kamu kena pulung gantung. Pernah nggak? Ada nggak kalimat? Nggak ada. Ya cuma nek wong kuno kan ngomongnya beja-bejane wong lali isih tetep bejo sik wong eling lan waspada. Itu tuh Mas. Nah, bejo artinya ya bejo ya, orang bejo itu udah sangat baik gitu. Nah, itu jangan sampai kita itu terlena, intinya seperti itu. Jadi kita tetap berpegang pada agama kita, tetap menjalankan agama kita dengan baik, tetap menjalankan kebaikan baik ke masyarakat, lingkungan. Terus waspada ya Pak? Nah, dan harus tetap waspada. Oke. Saya sangat setuju Pak dengan hal itu. Maksudnya ya di dunia yang seperti ini semakin rumit ya Pak, semakin jelimet, dan kalau misalkan kita tidak kembalikan itu ke keyakinan kita, ke agama kita, akan sangat sulit gitu. Pak Har, menurut Pak Har pribadi, pulung gantung mitos apa memang ada? Ada. Tidak usah dijelaskan Pak. Nanti juga Awe coba tampilkan artikel-artikel tentang kejadian pulung gantung di sini. Oke, setelah pulung gantung Pak, ada nggak mitos-mitos atau kejadian-kejadian yang agak-agak mistis yang dipercayai juga terjadi di Gunung Kidul Pak? Soalnya Awe pernah dengar satu kalimat kalau nggak salah dari Bapak juga sih. Ada dari Bapak atau dari, saya agak lupa. Di Gunung Kidul ada sebuah ritual. Jika seseorang itu meninggal di malam Legi atau Wage, kuburannya itu akan dijaga selama 7 hari 7 malam. Karena untuk menghindari perbuatan orang-orang yang sedang menjalani atau ritual ilmu hitam. Yang artinya dia bakal mengambil mayat tersebut atau bagian kepalanya saja dengan menggigit lehernya sampai putus dan membawa kepalanya dengan mulutnya orang tersebut. Itu dilakukan untuk mendalami ilmu hitam. Nah, itu yang Awe dengar. Apakah ada atau tidak sih di Gunung Kidul atau Wonosari gitu kisah seperti itu? Ada Pak? Ada. Jadi itu kalau meninggalnya, tapi yang mungkin ya Mas Wong, saya sendiri nggak mendalami masalah itu, yang orang lahirnya Selosok Kliwon. Nah, kemudian meninggalnya juga di Selosok Kliwon. Itu katanya
itu sangat diburu oleh orang-orang yang mendalami ilmu seperti itu. Entah motifnya untuk apa, nah itu hanya mereka yang tahu. Tetapi bagi kami dulu, apalagi sebelum masa pandemi seperti ini, kalau ada yang meninggal Selasa Kliwon, itu ditunggu sampai 40 hari dulu Mas. 40 hari, 40 malam itu full. Di harus, kuburannya? Iya, di kuburannya harus dijaga. Saya waktu kecil dulu juga kalau pas dengar orang meninggalnya Selasa Kliwon gitu, perasaan udah kayak serem gitu loh Mas. Kayak serem karena di kuburan nanti dibikin apa ya, semacam panggung apa itu untuk maksudnya panggung kayak teratak untuk tidur di situ gitu loh. Nah itu dijaga 24 jam bergantian seperti itu sama keluarga si apa jenazah gitu. Okay. Itu Selasa Kliwon Mas, bukan ini. Itu Gunung Kidul atau Wonosari keseluruhan Pak? Gunung Kidul. Kalau boleh tahu namanya apa sih Pak? Nama apa, ada nama pesugihan apa atau nama ilmu hitam? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi Bapak pernah ngalamin iya. gitu ya? Tetapi setelah ke sini kan lebih modern ya Mas. Ya, kalau dulu memang katanya ada yang di apa kayak di landak gitu. Galinya semacam landak. Jadi lewat gorong-gorong ya Pak. Lewat seperti maksudnya itu. Kuburan di sini dia gali lubang. Dia dari sini. mana gitu. Nah, kemudian kalau sekarang kan udah ada semen, udah ada ini. Jadi kalau ada yang meninggal pas hari itu langsung dicor. Nah, jadi secara fisik kan udah sulit seperti itu. Tapi bener Pak, yang diambil bagian kepalanya ya? Iya, katanya seperti itu. Oke, jadi kadang-kadang gitu mitos, cuman pengen tahu berhubung sekarang di Gunung Kidul dan ada Pak Har yang kebetulan beliau juga aktif di budaya ya Pak ya, di budaya Gunung Kidul, dan teman-teman komunitas dari disabilitas juga banyak banget melakukan komunikasi hal-hal kayak gini ya Pak ya, perihal itu. Dan yang perlu saya sampaikan gini, disabilitas di Gunung Kidul ini ada 8.000 lebih Mas. 8.000 lebih, alhamdulillah. Dari tahun ke tahun, dari sekian tahun yang saya alami menjadi disabilitas, belum ada satupun dan mudah-mudahan tidak ada satupun korban gantung diri dari kawan-kawan disabilitas. Artinya secara hitung-hitungan moral ya Pak? Iya. Secara hitung-hitungan itu kayaknya depresi itu bukan suatu alasan yang tepat untuk orang gantung diri ya Pak? Bukan juga. Ya. Iya, bukan. Karena secara hitungan harfiah bahwa mungkin tekanan secara hidup kita gitu para kan. disabilitas lebih berat daripada dibanding orang-orang yang normal. Non disabilitas ya. Betul. Iya. Ya gitu teman-teman. Pak, terakhir deh. Bukan menurut Bapak, pesan Bapak buat teman-teman yang mungkin ada di Gunung Kidul dan mungkin juga yang ada di luar Gunung Kidul. Kan Pulung Gantung itu sebuah mitos lah ya, mungkin. Ada juga yang meyakini bahwa itu ada. Tapi kejadiannya bunuh diri ya Pak. Ada nggak pesan dari Bapak biar orang, iya entah itu Pulung Gantung, entah itu apapun namanya, jangan sampai seperti itu. Berat ya Mas, mau menyarankan saran sebagai apa? Pak Har. Ya, saran saya tetap berpegang pada keyakinan kita, tetap jaga hati kita agar tetap happy, jaga keluarga kita agar tetap terjadinya kerukunan. Selama di keluarga adanya keakraban, kerukunan, kemudian kita dibikin senang, kemudian berpegang pada ketentuan agama kita, insya Allah kita bisa diselamatkan dari apa namanya Mas, pulung gantung itu tadi. Pulung gantung atau apapun itu namanya. Atau apapun itu. Yang mengakibatkan kita untuk putus asa ya. Ya, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, di Gunung Kidul ini kan budaya lama Mas. Jadi mungkin ini daerah kuno ya. Daerah kuno, jadi mungkin Pulung Gantung itu termasuk tinggalan nenek moyang kami juga tidak tahu. Yap. Pak Har, terima kasih banyak ya, Mas, informasinya. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nyimak. Jadi apapun yang disampaikan atau obrolan saya dengan Pak Har, bahwa
mitos ataupun kenyataan, buktinya Pak Har sendiri meyakini bahwa itu ada. Buat teman-teman yang menganggap itu mitos juga silakan, karena apapun yang kejadian di dunia ini balik lagi keimanan kita juga, mau percaya atau tidak, nafsi-nafsi atau masing-masing. Yang penting apapun kejadiannya pasti ada hikmah yang bisa kita ambil buat dijadikan pelajaran buat hidup kita ke depan nanti. Terima kasih banyak, mudah-mudahan saya bisa dapatkan narasumber yang benar-benar mungkin salah satu keluarganya atau apa yang pengen bercerita pada saat saya setelah menyampaikan cerita ini, Pak. Terima kasih banyak, salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.